PJ Wali Kota pada minggu kemarin, hari Senin. Pastinya ada 7 arahan dari Presiden terkait kondisi negara pada saat ini. 2 hal yang utama yang kita menjadi perhatian kita, yang pertama adalah masalah kedisiplinan pegawai negeri, termasuk di dalamnya adalah netralitas ASN. Yang kedua adalah terkait dengan bencana klimatologi. Untuk permasalahan ini mohon untuk pejabat semuanya, karena di Kecamatan Klojen ini adalah barometer dari pemerintahan yang ada di Kota Malang, dan jantung pemerintah itu ada di Kecamatan Klojen. Sekali lagi saya mohon bantuan pada sahabat semua, minimalkan terjadinya kegaduhan di wilayah. Saya ulang, minimalkan terjadi kegaduhan di wilayah. Saya terima kasih kepada sahabat-sahabat lurah yang secara rutin memberikan laporan kepada saya, baik chat WA maupun melalui grup. Karena itu yang saya butuhkan untuk pantau wilayah. Pastinya kalau untuk masalah disiplin pegawai negeri, alhamdulillah sampai saat ini belum ada teguran, ya, belum ada peringatan yang sangat-sangat ekstrim kepada ASN untuk Kecamatan Klojen. Ini menandakan bahwa kinerja panjenengan semua sudah terukur dengan baik. Kedua, tingkat terapan. Alhamdulillah dari laporan asisten 1 dari 5 kecamatan, serapan kita masih nomor 1 dari 5 kecamatan sekota Malang. Ini menandakan bahwa kerja panjenengan sangat-sangat bagus. Ukurannya salah satunya di serapan itu. Ada kecamatan lain yang masih ada di angka kepala 6. Kita masih sudah, alhamdulillah sudah di angka 79,80 sekian persen. Bahkan ada kelurahan, kalau tidak salah Kidul Dalem, sudah mencapai di angka kepala 90 sekian persen. Jadi ini yang harus diperhatikan oleh semuanya saja. Tapi rata-rata untuk kelurahan itu sudah rata-rata di angka 8987 semua. Laporan per 6 November itu saya lihat Kidul Dalem memang yang sudah di angka 90 sekian persen. Monggo dipertahankan untuk Kidul Dalem, ditingkatkan, dan 10 kelurahan lain yang sudah di angka 8, kepala 8, mau naik ke angka 9, digenjot terus. Ya, saya yakin ini bisa, karena kita nanti insya Allah finish, nggak mungkin di angka 100%, nggak mungkin. Karena ada beberapa silipan. Kali kita finish nanti Kecamatan Klojen paling tinggi kita di angka 95, 96. Ya, jadi ini. Kemudian untuk sahabat-sahabat semuanya, terkait masalah serapan, tolong juga dipantau seperti kesepakatan kita. Jadi PSPN kita tetap harus mencantumkan masuknya apa? Catatan nilai barang yang dikeluarkan. Jadi di rusbarnya itu biar nanti di akhir tahun kita tidak kegandakan. Jadi pencatatan apa? Aset, itu sepakat kita kemarin. Ini sahabat-sahabat lurah yang 3 yang baru masuk, bahwa ada pencatatan aset dalam setiap pencairan, itu hukumnya wajib. Mohon maaf, kemarin ada terpaksa saya tolak. Ya, saya tolak pencairannya, tidak saya tanda tangani. Kenapa? Karena tidak ada pencantuman nilai aset. Kenapa? Karena ini pengalaman kita tahun kemarin, tahun 2022, kami ini ngelembur sampai jam 1 pagi ya gara-gara barang pencatatan aset. Karena itu yang sekarang sudah mulai tertib. Ini kesepakatan kita kemarin ya, setahun kemarin di 2022, jangan lupa setiap kali pengajuan pencairan selalu harus ada pencatatan aset. Itu harus wajib masuk. Ini untuk memudahkan tugas rusbar maupun tugas dari Subag Keuangan dan Perencanaan. Ini yang perlu saya ingatkan dari masalah disiplin untuk organisasi. Yang ketiga, kemarin Pak Sekda menyampaikan ada beberapa sahabat kita yang terjerat pinjol. Ada nggak ini Kecamatan Klojen yang pinjol? Kalau lurah saya pikir nggak ada yang pinjol. Tapi yang harus diperhatikan nanti beberapa ASN di Kota Malang terjerat pinjol. Jadi kita tahu bahwa kalau sudah masuk di pinjol itu bunga berbunga terus. Gajinya habis, TPP-nya habis, sudah. Akhirnya ada kejadian, ini ada kejadian.
dia pinjam ke salah satu tempat peminjaman uang karena dia sudah panik ya, atau sendiri pinjol itu kan ancaman dan lain sebagainya. Dia belum lapor kepada pemerintah kota, jadi akhirnya tidak ada upaya kita membackup untuk melindungi. Beda dengan beberapa tahun lalu seorang guru kan hampir bunuh diri itu gara-gara pinjol. Akhirnya dapat bantuan dari pemerintah, walaupun tidak sepenuhnya, tetapi sudah 90% teratasi. Jadi dia pinjam ke tempat lain untuk nutup ini, tapi dia tidak sadar ketika dia nutup yang sini ini berlubang lagi di sini, dan itu terus bergerak. Sampai ada kejadian kemarin, nah ini mohon maaf aja, ketika sistem gaji kita, ya sistem gaji kita itu masuk Bank Jatim online ya model itu. Jadi ada kejadian di salah satu kecamatan. Ini mohon maaf karena ini bukan kesalahan dari bendahara kelurahan, tidak. Ini kejadian di kelurahan di salah satu kecamatan. Namanya sama. Tertransfer masuk kepada yang bersangkutan. Kebetulan yang masuk ini penuh gajinya ke orang yang kena pinjol ini. Dia ditarik habis karena dia merasa seakan-akan ada transferan masuk, udah dengan kalap ambil pakai. Nah yang pemiliknya uang ini ketika ada perintah ngecek dari camatnya, dicek di sana nol. Akhirnya dilacak ke Bank Jatim, ternyata tertransferkan ke sini. Akhirnya apa? Kemarin urusannya sampai inspektorat. Berarti dianggap yang bersangkutan itu pencuri, karena bukan miliknya. Nah, nungguannya stres itu bendahara kelurahan. Kenapa? Karena merasa salah. Nah ini karena sistem. Bank Jatim sendiri juga kaget masalah itu. Nah sekarang mudah-mudahan bulan depan tidak terjadi lagi. Jadi yang nama-nama baru, yang bukan nama-nama yang sama, itu nanti sudah mulai diinventarisir oleh timnya Bu Elva, supaya nanti nggak ada masalah. Nah ini tolong kehati-hatian sahabat-sahabat di kelurahan ketika memasukkan sistem. Ya, ini.